Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini kita untuk ganti spot untuk lokasi syutingnya. Saat ini di dalam Pemerajan Am di Jerugede, Abian Timbul, Sarenkawan, nomor 16 Intaran Sandur Bali. Tadi di luar Pemerajan, sekarang di dalam Pemerajan. Agar lebih teduh seperti itu untuk suasananya. Bukan biar tahu luar dalam. Oh, tahu luar dalam. Iya dong, kalau mau dalam aja juga biar tahu luar dalam, kan eksternal, internal kan. Seperti itu. Nah, jadi kelanjutan yang tadi itu kan Santi menyinggung untuk yang nomor 4 karena tujuan dari ke internal ke umat Hindu yang tentang Mopahayu Ikang Buana. Ya. Nah, untuk yang keempat ini adalah menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 dengan suasana keprihatinan nasional akibat dampak pandemi COVID-19 dan berbagai bencana alam akibat cuaca ekstrim di musim penghujan sehingga pemukiman masyarakat wilayah tertentu terdapat banjir bandang dan juga tanah longsor. Itu sangat relate sekali dengan suasana saat ini ketika kayak bencana di Cianjur atau di mana-mana itu. Longsor, ya. Itu bagaimana menyikapi kan Hari Nyepi kan sebentar lagi itu Ratu Resi. Ya gini, terus sih kalau kita bicara Santi pundaknya ada berapa tuh? Dua. Kanan memikul apa? Kanan Dharma Negara. Dharma Agama dulu. Dharma Agama. Dharma Negara. Dharma Negara. Nah, dalam konteks Dharma Agama tentu ketentuan agama kan yang kita harus sesuai keyakinan kita kita harus tunduk dengan ketentuan agama. Ya, tapi kalau Dharma Negara. Negara itu milik kita, apa milik sendiri, apa milik kelompok tertentu, apa milik bersama? Milik bersama. Nah, kalau bersama, kalau situasinya kayak gini, COVID itu menerpa semua masyarakat. Bahkan dunia juga. Malah dunia. Ya, dunia aja kita perhati, masa yang saudara sendiri enggak? Ya kan? Nah, sekarang dalam konteks itu berarti sebagai umat Hindu, bagian katalah kalau kita ngomong, kalau itu sih nggak sependapat ngomong minoritas dan mayoritas, itu kan bukan ukuran gitu loh. Jadi bagian itu kan kita punya hak yang sama, punya tanggung jawab yang sama. Jadi dalam konteks ini sepatutnya kita punya dong rasa keprihatinan nasional. Itulah dalam menyambut Nyepi yang akan datang ini kita wujudkan itu. Jangan kita bicara vertikal aja. Kalau Dayanyo itu ada hubung Sangyang Widi, ulang tuan udah menggerudukan. Tapi yang horizontal gimana? Nah, swastika gimana? Kan ada vertikal, ada horizontal. Ya kan? Vertikal ada Sangyang Widi, horizontal sesama dan teman-teman lain. Nah, artinya disinilah kita sebagai umat Hindu sekecil apapun bisa berkontribusi. Ya, itu yang kita sebut dengan langkah kecil nyata, berdampak besar kan. Artinya 1945, Saka yang akan datang itu 1945. Sesuai dengan kemerdekaan RI. Itu bagaimana itu? Ya mestinya bukan rekayasa dong, mesti ada sesuatu dong. Kenapa kok sekarang COVID dia datang kemudian gitu? Kan mesti ada dong. Ya atau tidak bukan pembenaran. Mesti ada nilai yang terkandung 1945. Saka 1945. Berarti kalau kita ngomong dari 1945 yang lalu kita merdeka, nah berapa tahun udah? 70. Ya 70 kan 2022 kan? Kan 70 tahun, maka kemarin perayaan HUT RI 70. Ya, nah dengan dasar itu ya perlu kita lakukan hal yang khusus. Khususnya seperti apa itu? Khususnya buktikan dong, yang dulu kita bicara Nyepi cuma di Bali saja Nyepi dengan beli itu, sekarang kenapa nggak kita tularkan kepada umat Hindu yang ada di luar Bali dan kita tularkan juga pemahamannya kepada sesama komponen bangsa. Itu maksud. Tapi kita mulai dulu dong, maka tangannya jangan begini. Kalau ini kan minta aja. Sekali-kali kita tengkurupkan. Tengkurup itu memberi. Jangan minta terus. Sekali walaupun sekecil kan, buktikan kita ada yang kita kontribusi pada negara gitu loh. Jadi pertanyaannya apa yang kita dapat dari negara, tapi pertanyaan apa yang kita bisa berikan kepada negara gitu loh. Sebagai tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Nah, itulah Dharma negara gitu loh. Baik, jadi itu penjelasan yang nomor 4 untuk tujuan
ke umat Hindu. Nah, selanjutnya itu nomor 5 yaitu meningkatkan semangat kebersamaan, menciptakan kedamaian dan keharmonisan serta mendorong kesadaran berkarya sebagai wujud pengabdian nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh pendahulu atau leluhur demi kejayaan negara dan bangsa, tercapainya cita-cita Indonesia Maju, Indonesia Raya, Tata Titi Tentrem Gemah Ripalo Jinawi Kerta Raharja. Itu bagaimana itu? Bukan bagaimana, itu bahasa apa dulu? Bahasa Bali. Bahasa Jawa kuno. Kawi kan? Okay. Nah, tahu nggak Santi kalau itu dipakai oleh Kabupaten Sukabumi? Oh, ya, cuma tidak ada tata titinya, tidak ada, dia langsung Gemah Ripalo Jinawi Kerta Raja. Nah, artinya, nah itulah kemarin Santi kan ke Gunung Lawu. Gunung Wayang juga. Gunung Wayang juga, tapi ke Gunung Lawu kan? Ke Gunung Lawu. Kecamatannya apa? Karanganyar. Oh, kecamatan kan kabupaten. Kecamatan Jinawi. Oh, Jinawi. Itulah di situ cikal bakalnya. Jinawi. Oh, iya. Kecamatan Jinawi kan itu. Ya kan? Nah, artinya begini, artinya dalam konteks kebersamaan inilah mari kita ya seperti apa yang diungkapkan Mahakawi Sunia Nyempuh Tantular. Ya, di frase bawah lambang negara Bhinneka Tunggal Ika kan dijelaskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ketika itu beliau menyatakan ketika itu ada dua yang berbeda. 1370 kan belum ada Majapahit, masih Kediri, ya kan? Nah, kemudian 10 tahun berikutnya beliau menyatakan lagi sekarang yang lalu ada dua berbeda, nanti akan banyak yang berbeda. Itu yang disebut Bhinneka. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu bukan semata-mata berbeda, tapi satu. Tapi perbedaan itu bukan permusuh, itulah unity in diversity. Ya, berbeda, persatuan dalam perbedaan gitu loh. Sadar nggak itu gitu? Itu sudah diikat loh. Jadi para pendulu kita, orang suci kita sudah mengatur. Itulah yang diakui oleh negara luar bahwa kok di Indonesia bisa. Ya, nah kalau mereka saja mau gunakan itu kan kok kita yang punya enggak. Nah itu poinnya. Ya, jadi dengan dasar yang tadi, mari kita dalam konteks ke internal umat Hindu, ya terus disampaikan, mari manfaatlah Nyepi yang depan ini untuk kebersamaan. Buktikan kita bersama gitu loh. Jangan ya kata bahasa Jakartanya tahu, lulu gue. Tidak begitu ya. Tidak boleh acuh. Itu ke internal kan, jadi ada 5 internal. Tentu ada juga yang ke eksternal juga. Nah, jadi seperti ini sudah Ratu Resi jelaskan bahwasanya Buana itu kan tidak hanya untuk umat Hindu saja, tidak hanya untuk umat Bali saja, tapi untuk ke semesta bahkan seluruh dunia. Tidak hanya nasional tapi juga seluruh dunia seperti itu internasional. Ya. Internasional juga. Makanya ada istilah Sudirwani Go Internasional. Yang kemarin di Gunung Lawu. Jadi bisa dilihat di episode kemarin bahwasanya yang ada dari Perancis, terus ada dari Finlandia. Ada dari Finlandia. Finlandia itu juga. Ada yang Jerman wartawan juga. Itu kan Jerman. Oh iya, yang fotografer itu ya. Ya. Kemudian yang Petruk itu dari Prancis mungkin. Enggak, Petruk itu dari salah satu antara Itali. Oh, Itali ya. Jadi Itali. Sudiwidani Go sama Internasional. Dengan Yani yang ada sekarang. Oh ya, Yani itu yang Prancis ya. Masih komunikasi semuanya Itali sama dia. Ya, dari Prancis. Gorka yang Prancis. Oh iya. Yani itu yang Sudiwidani itu kan dari Prancis ya. Ya, Prancis. Yang belum Sudiwidani tapi yang ngusung yang Daksina Lingganya itu, yang sekarang masih di Lawu. Oh iya. Yani yang kemarin tukar-tukaran loh, yang jadi kameramen. Kameramen. Itu. Ya. Jadi di sini Santi mau membacakan untuk cakupan tujuan Mapahayu Kang Buana yang lebih luas ya, diangkat pada tataran nasional dan internasional sebagai bentuk kesetikawanan dan gerakan kepedulian sosial masyarakat sebagai landasan moral dalam pemulihan rasa trauma, ketakutan yang berlebihan agar pemulihan ekonomi segera terwujud menuju era baru, era perubahan global pasca dunia lewati pandemi COVID-19 sebagai berikut ini Santi infokan nanti dijelaskan dengan Ratu Resi, yaitu 1, meningkatkan komunikasi umat Hindu kepada sesama komponen bangsa untuk melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai etika, moral, budi pekerti yang luhur dan tertuang dalam 3 kerangka pilar jenana agama Hindu yaitu Tatwa, etika susila dan upakara dalam melaksanakan kewajiban dharma agama dan dharma negara, sekaligus sebagai pengalaman frase yang dicengkram lambang negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dalam perbedaan yaitu
Unity in Diversity. Seperti itu bagaimana untuk penjelasan untuk eksternal nomor 1 itu bagaimana itu Ratu Rusi? Yang tadi Rusi agak sedikit bukan pengamalan. Pengamalan loh kan ada di frase itu. Nah, artinya begini, ya artinya yang tadi bicara Buana, kemudian bicara Indonesia, NKRI, kan suatu bangsa dan negara, dharma negara. Kan dharma negara kan tidak dipikul oleh salah satu suku, beberapa suku kan kita semua. Nah itulah yang kita wajib dong punya. Kita menyampaikan ya bahwa ini sama-sama loh, gitu loh. Saling mengingat, bukan saling menyalahkan, saling mengingatkan bahwa ada yang penting kita lakukan bersama-sama. Ya, dalam hal nyepi sementara ini sampai dengan saat ini kan kesannya nyepi itu urusan orang Bali, orang Indo Bali. Benar nggak? Indo aja bisa melihatnya lain-lain. Apalagi non-Indo kan itu, bukan kita menyalahkan. Artinya perlu kita, ini adalah untuk negara, untuk alam semesta, untuk negara, ya khususnya kita di NKRI. Berarti kan ya dunia untuk semua, COVID inilah menganulir itu. Nah, bisa nggak kita lakukan sekelompok? Itu kan nggak bisa. Makanya kita mari bersama-sama. Ya, karena kita ngomong tadi ya apa unity in diversity, berarti kan berbeda dalam persatuan dalam perbedaan. Nah, di mana ungkapan kebenaran itu? Nah, kita kan harus buktikan. Nah, makanya di Hindu kan ada 3 pilar jenana pikir. Agama adalah tattwa, etika susila, dan upacara. Jadi kita tidak, makanya ada lagi ungkapan di Indo Bali adalah ayo wero, koma, dan sidi palania. Jadi ketentuan agama tidak perlu diomongin saja, harus dilakukan, harus dikerjakan, baru ada gunanya. Contoh, ya ayahnya Ramadewa, Prabu Dasarata ada dalam kekawin kan, Gunung Mantesang Dasarato, Urus Siraringida, ya kan, dan dan kemudian Rimpitra Puja, ya begitulah suagan orang kabeh. Jadi begitu ungkapan tadi yang lalu, kalau sudah memikul tanggung jawab yang besar tinggi sebagai raja, sebagai pemimpin, ya harus membuktikan, harus mencontohkan, harus merangkul, memberikan, begini loh. Kalau kita sebagai kepala keluarga, ya, sebagai orang tua punya anak yang lebih dari satu, tentu masing-masing punya karakter. Nah, sang ayah harus bisa mengarahkan. Nah, dalam hal ini, dalam konteks dharma negara, ya, karena kepentingan COVID ini tidak akan bisa selesai dengan satu kegiatan kelompok saja. Nah, itulah perlunya kita saling mengingatkan, saling mengingatkan paras-paras. Ada hari kesetiakawanan dulu kan ada. Hari kesetiakawanan loh, ya kan? Ya kita kan tidak hanya. Kemudian ada kesetaraan, ya dengan kesetaraan itu ya kita saling mengakui bahwa oh mereka setara. Ya, jangankan kita sesama manusia, makhluk lain saja kita harus. Oke, maka itu ada acara tumpek, ya ada yang buta, ya, yang nanti itu kan itu untuk memberikan upah kepada yang tidak nyata itu, yang ikut berkontribusi dan lain-lain itu, ya. Nah itu yang pertama, yang eksternal, tataran nasional kan, ya. Kalau nggak pemerintah yang turun gimana kan, yang bawah kan tidak mau, makanya ada. Itulah terus sudah pernah lakukan pada 2010 yang lalu. Iya, itu gimana itu ceritanya yang di Jakarta ya? Iya Jakarta, ya artinya itu kan kejadiannya. Sesama komunitas bangsa itu berawal dari perayaan Imlek. Oh Imlek, Imlek, gubernur pada saat itu Fujibowo, ya beliau hadir. Nah Bu Silvi mengundang kami umat Hindu Jakarta Pusat. Nanti datang loh pada Imlek kan, tapi pakaian Bali. Oh gitu. Oh ya kita kan sesuai dengan permintaan. Nah itulah guru Sesa, ya yang terkecil pada saat itu tingkat bupati ya. Wali kota, wali kota. Nah dengan acara itu kita pakai baju. Nah, gubernur datang, lihat, loh, sekarang kan Imlek nih. Karena lihat 2/3 kursi itu ada dipenuhi oleh pakaian Bali, langsung gubernur, Bali kapan? Nah itulah dijawab oleh
ketua Banjar, Tusi kan bukan pengurus Banjar, kan nggak bisa berhak menjawab. Tapi karena ketua Banjar bingung jawabnya, akhirnya Tusi yang jawab. Nanti nyepi adalah Pak Gubernur. Iya benar. Itulah ditagih oleh Bu Silvi sebagai wali kota. Berarti sudah dipraktekkan gitu loh. Sudah dipraktekkan, kita amat itu menyampaikan kepada guru Wisesa. Wajib dong kalau nggak kita sampaikan, mana beliau tahu, walaupun dia tahu kan orang kita nggak ngomong. Nah, sampaikan tujuannya apa, kegiatannya apa. Ya tentu kalau ada dukungan tidak hanya materi yang lain bisa saja. Ya apa dukungannya pemerintah kan gitu. Jadi bukan loko paksa. Nah, itu maksudnya. Jadi itulah saling horizontal kita saling komponen bangsa kita saling ya paras-paras ya seiring dan lain-lain. Ya tapi secara ini ya kita alurnya kita tidak keluar dari koridor kepemerintahan. Ya. Siap. Jadi seperti itu. Jadi itu untuk pengalamannya bahwasanya bisa diimplementasikan untuk kita saling bersama-sama untuk melaksanakan Mapahayu Ikang Buana ini. Bisa, sangat bisa. Ya. Karena kemarin kan ada pertanyaan itu yang dari IT bahwasanya umat non-Hindu apakah bisa untuk kontribusi lah, kurang lebihnya pertanyaannya seperti itu. Jadi bagaimana menurut Ratu Resi, apakah boleh umat di luar non-Hindu untuk mengikuti kegiatan acara nyepi, mungkin pengen tahunya. Ya, sekarang pertanyaan yang tadi yang dengan contoh yang dilakukan 2010 ya dengan Ibu Silvi sebagai pimpinan daerah, ya wali kota, ya beliau mengkoordinasikan, bukan pakai APBN loh itu, bukan pakai APDB, bukan anggaran belanja daerah APBD kan, tidak menggunakan itu, tapi beliau mengajak, kan itu loh. Komponen rasanya itu para camat seluruh Jakarta Pusat, para Kapolsek Jakarta Pusat dan juga dengan jajarannya itu terus mempresentasikan kepentingannya itu kan. Makanya terus dijelaskan yang penemusasi kesanga menang terus gumakan uti. Ya itu kan manusia bukan umat Hindu. Nah itulah. Nah dengan pelaksanaannya tentu karena kita bicara sepakat bahwa ini adalah kepentingan bersama, ya kan? Kalau bersama gimana? Jadi tanggung jawab bersama. Ya boleh dong kan gitu. Nah ritualnya yang milik agama tertentu dalam konteks ini nyepi, perayaan nyepi adalah ritual Hindu. Ini ritualnya salah dong kita narik-narik untuk ikut. Nah pada saat hadir, berkontribusi hadir, kemudian menyaksikan kan tidak salah. Ya apalagi tadi itu kan ritual untuk keyakinan untuk memberikan upah pada buto kan, buto yadnya. Tapi besoknya setelah nyomyo ngerupuk kan nyomyo itu pada Pancoma buto. Ya, besoknya nyepi. Nyepi kan ke dalam diri. Tadi Buana Agung. Nah, nyepi kan Buana Alit. Nah, Buana Alit itu beda nggak yang Hindu dengan non-Hindu? Nyepi. Ya, untuk ke dalam diri bedanya di mana? Rohani masing-masing manusia punya rohani. Bedanya di mana rohani? Kan nggak beda. Oh, rohani ini hitam, rohani ini putih, kan nggak begitu. Rohani kan sama. Itulah universal. Nah, ketika orang merenung, ketika orang pikirnya galau, gimana caranya? Nyepi nggak? Kan harus nyepi kan? Nyepi. Iya benar juga ya. Nyepi dong. Nyepi kan cara untuk ke dalam rohani. Kan bukan harus dengan ketentuan agama itu baru kita salah, kan kalau orang dalam diri. Makanya ada nama yoga sannyasa. Nah yoga sekarang apa? Haram kan enggak. Seluruh umat kan melakukan itu udah untuk dirinya kok. Ya kan? Nah itulah yang perlu dilakukan pada saat nyepi. Ya nyepi itu kan ke dalam diri. Nah semua orang yang galau dan lain-lain untuk menenangkan kemana? Ke dalam diri, mulat sari mungkin ya. Ya mulat sari kan burung diri. Ya kan kemarin COVID nggak boleh keluar. Ngapain? Ya ke dalam diri. Nah di situ berdoa menurut keyakinan jelas. Tadi ke dalam rohani itu jelas. Nah artinya tadi kalau kita bicara nyepi itu universal sebenarnya. Ritualnya yang khusus itu kan. Ya. Ritual itu karena kepentingan bersama, boleh dong. Maka pedi dimanapun Anda berada, tidak salah Anda ikut. Itu sudah menjalankan dharma negara. Tapi begitu besoknya tidak ada yang terganggu karena kesaklan terus, nggak apa. Yang penting datang ke situ
tidak membuat gaduh. Jangan datang toleransi lah. Ya itulah toleransi, nama toleransi kan begitu. Ya kan tidak mencampuri, artinya kalau besoknya ikut nyepi di rumah tidak keluar. Tahu nggak dampak nyepi itu? Karena usus di Bali dilakukan. Tahu nggak dampak pada suhu dunia? Oh, nggak pernah dengar. Ada kan ahli. Masih baru, belum tahu nih. Oh iya, ada entah ahli di mana, entah di negara mana sudah meriset tentunya dasar riset bahwa 1 derajat suhu dunia turun akibat di Bali melakukan nyepi. Ya, jadi 1 derajat loh. Maka waktu global warming, ya ke suhu dunia meningkat kan karena hutan, gundul lain-lain. Dengan nyepi itu 1 derajat turun. Berarti Hindu sudah the real action untuk menjaga alam dengan nyepi. Ya kalau gitu kan nanti pembenaran, aduh, nggak begitu, jangan diekspos begitu kan. Jadi artinya ada manfaat, ada hakikatnya. Nah artinya dengan kalau itu luar Bali, nah tahun lalu terus ingat Gubernur Anies membuat kan di Jakarta. Matiin lampu 1 hari. Oh iya itu. Ingat kan tuh? Nah artinya apa? Ada penurunan suhu. Nah itu salah satu cara. Nah artinya Pak Edi dimanapun Anda berada itu tidak salah. Anda direkod. Kalau kita percaya, kalau kita sepakat dengan Tuhan itu satu, kan berarti ya cara pandang kita, cara kita menuju beliau berbeda-beda. Tapi beliau kan akan lihat rekodnya kan, beliau lihat ini. Ya, jadi artinya dalam konteks ini marilah kita ya lakukan itu untuk kepentingan bersama, untuk tujuan yang sama. Ya. Nah, selanjutnya lagi nih tadi bajakan nanti bisa dijelaskan sama Ratu Resi ya. Dengan demikian sangat jelas apa yang dimaksudkan oleh Pustaka Widi Sastra Roga Sangaragumi dengan tegas mengingatkan kepada masyarakat luas agar optimis bahwa datangnya sebuah bencana wabah atau sasab adalah pertanda batas sebuah era dari era kemanusiaan yang dilanda saling benci, penuh hujatan, saling sikut, saling fitnah menuju era yang lebih baik, menuju era baru kemanusiaan yang lebih paham arti kesetiakawanan, dunia yang berperkemanusiaan, menuju era kesejahteraan dunia, menuju era kesejahteraan yang paras-paros, saling menjaga dalam kesetaraan, wujudkan perilaku harmonis dengan penuh cinta kasih pada alam, manusia, dan Tuhan. Tatanan itulah yang dikehendaki alam. Tatanan era baru, era perubahan global, membangun Indonesia damai, semesta, memurnikan alam kembali menuju Indonesia maju dan Indonesia raya. Seperti itu. Jadi itu mohon dijelaskan Ratu Resi untuk yang nomor 2, untuk yang eksternal. Ya, kan tadi sudah menyinggung. Pertama kita sudah sepakat bahwa buana itu dunia, alam semesta. Ya berarti di situ jelas tanggung jawabnya bukan sekelompok tertentu, kita tanggung jawab bersama. Terus kita ngomong Indonesia jelas komponen bangsa. Kalau kita masyarakat dunia, sekarang udah era global. Kita nggak bisa lagi, lu gua gitu kan nggak bisa lagi. Nah artinya mari, nah karena konsep kesejagat itu tidak mungkin kedamaian individual terwujud di luar bingkai kedamaian bersama. Itulah cermin kedamaian abadi itu ada cermin pada diri sendiri. Itu loh, itu yang kedamaian selalu. Makanya kalau di penutup doa Hindu apa? Om Santi 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 Om. Nah itulah damai di dunia. Apa Santi. Ya Santi kan, damai selalu dan damai selalu kan. Bersama Tuhan. Jadi itu yang pelindung yang total itu Tuhan. Nah artinya damai yang selalu itu akan ada di hati. Makanya itu selalu menjelaskan moksartam atmanam. Ya kalau kita saja nggak tenang, gimana kita bisa menenangkan orang lain? Kalau kita di tempat yang kita tempati aja kita nggak bisa tenang, gimana mau kita cari keluar ketenangan di luar diri kita? Makanya itulah yang dimasukkan oleh COVID. Ya, tenang diri, pahami diri, jati diri, pahami dunia ini sedang berubah. Ya, Tuhan hukum alam itu kan nggak bisa kita mau, nggak bisa kita tolak.
Nah, dengan dasar itu tadi, itulah syarat yang dikehendaki oleh alam. Alam loh yang bicara, bukan rekayasa manusia kan. Maaf dalam petik jangan ikut konsepnya. Ya kan yang lalu ada tokoh itu yang namanya siapa Jering siapa itu kan. Ya nggak usah ke situ lah. Ya, jadi contoh yang baik-baik saja. Ya, jadi bahwa kita ada ya jadi itu alam gitu. Jadi apa yang ada ini alam. Ya dengan dasar itu ya jelas yang ke eksternal mengingatkan Rogos Kabul mengingatkan. Nah, kalau dunia itu sakit karena pancaroba sekarang kan dunia ya berubah itulah yang berdampak kepada manusia. Nah, banyak orang sakit kan epidemi. Nah kalau sekarang COVID manusia yang sakit kan berdampak nggak kepada dunia alam berdampak kan. Nah itulah kalau manusianya perlu vaksin alam perlu vaksin nggak. Nah vaksinnya apa? Itulah hentikan saling hujat itu, ya itu kan sakit kan, sakitnya manusia kan saling hujat, saling benci, saling fitnah kan, itu hentikan, itulah saudara sebumi mengingatkan, ya kalau sudah ada pergerakan dibeli, itulah masuk kepada era kesetaraan, era kesejagatan, ya yang sama-sama menghargai kesetaraan tadi, menghargai memberikan nilai luhur, ya dan juga kesejahteraan tadi dan juga apa ya apa tadi yang kesejahteraan yang apa juga terus ya artinya kan kita perlu saling dong berkolaborasi berkontribusi bersama ya berkontribusi kan pada ini dan berkolaborasi ya itulah yang namanya saling paras paros. Oh, yang paras-paros itu artinya itu. Kan kalau kita aja nggak mau mensetarakan, oh udah kamu lebih rendah dari saya kan gitu kan, nggak dewasa. Itu maksud janji dengan dasar itu baru akan tercapai tujuan goalnya ke depan. Nah artinya melalui COVID inilah ada melalui perayaan tadi ya yang kita sebut Mapahayu Ikang Buana, mari kita buktikan wujudkan sesama komponen bangsa sesama ini ada nilai yang kita cari ya bukan pamrih ya dan sesuatu itulah yang kita ingin buktikan itu yang menjadi tuntun pada anak-anak kita ya kita tidak berbuat aja kita ini aja kita capek buang waktu ya hentikan itulah vaksin kepada alam ini jadi kesimpulannya itulah tujuan Mapahayu Ikang Buana ke dalam ke internal umat Hindunya itu karena keyakinan itu adalah di ritual nyepi itu ya nyepinya taur itu tapi begitu nyepi adalah ke universal masing-masing jadi nyepinya universal dong ya jadi semua aspek komponen bisa melakukan itu karena itu ke dalam diri tidak ada yang kita bantu. Nah dengan dasar itu 2 ke luar, 5 ke dalam itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sangat jelas sekali untuk pemakarannya bahwa yang dari internal sama eksternal sudah dijelaskan. Baiklah, kira-kira ini untuk pedomannya itu bagaimana untuk retorsi? Ya, sebelum masuk ke pedoman dalam pedoman itu kan tentu ada rangkaian dulu kan. Setiap upacara ritual itu maka itu yang Upanishad menjelaskan bahwa kalau kita mencari kesehatan kebenaran duniawi keluar diri kita itu harus tunduk dengan Dharma Sastra. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dituangkan di dalam itulah ketentuan. Itu namanya macam-macam itu. Nah, sebelum masuk kepada itu perlu terus sampai dulu rangkaiannya. Ya, kita udah sepakat dulu kan bahwa Mapahayu Ikang Buana identik dengan perayaan Taur menyambut perayaan Nyepi kan itu dulu kan. Nah kalau kita sepakat berarti rangkaian itu ya jelas rangkaian Nyepi. Dalam Mapahayu Ikang Buana itu pasti ada rangkaian satu melasti. Ya. Nah melasti itu artinya melasti kan melas artinya penyucian, ti artinya letu atau kotoran. Jadi pembersih kotoran. Nah karena kita rakit ke ritual adalah kepada perbawa Tuhan, Sang Yang Widi dan lainnya, tentu kalau di Bali kan ada pratima, alat-alat ini loh yang kemarin upacara, ya kan ada simbol-simbol. Nah simbol-simbol itu kan perlu juga dibersihkan dulu.
Nah, jadi alam ini buana mobil sudah buanonya kita bersih, betul ada alat-alat yang terkait kepada itu, ya kita bersihkan. Itulah tujuannya kan menuju air, sumber air. Sumber air itu bisa danau, bisa sungai, bisa laut, bisa sendang juga. Sendang. Ya itu kalau di Jawa umumnya sendang. Kalau di gunung memang kalau laut kan jauh. Maka nanti kalau terjadi di laut pasti ada melastingnya ke sendang. Belum tahu tuh saya pengen. Nanti ikutin loh. Jadi orang Jawa kalau nggak tahu jangan jemput orang Jawa. Nah itu yang pertama. Nah itu bisa di H-1, H-3 tergantung kebutuhannya. Nah pada hari H itulah namanya waktunya adalah Pancadasi Chaitra Masa. Jadi Pancadasi itu hari ke-15 dari purnama bulan penuh, besoknya 1, 2, 3, 15 pasti bulan gelap. Di bulan gelap itulah akhir dari perhitungannya Saka. Jadi angka yang terbesar itu 9 loh, bukan 12. Maka di bulan 9 itu, itulah Pancadasi Chaitra Masa, jadi pergantian. Ya, itu yang dilakukan di Taur Kesango itu. Itulah tilem namanya, tilem kesango. Kan di sastra udah bilang kan, yaning panemonisasi kesango. Jadi kalau ketemu bulan ke-9 kan itu dasarnya. Ya itu pelaksanaannya. Di mana waktunya itu tadi? Di mana? Di perapatan jalan. Oh gitu. Ya jadi perapatan di mana? Ya, tergantung wilayahnya desa. Kalau desa, kecamatan, bupati itu ya, tetap jadi perapatan. Tahu sekarang, masa di perapatan jalan di tengah-tengah itu bisa seluruh mobil, seluruh macam-macam kan? Tentu dicari tempat yang terdekat, yang memungkinkan lapangan atau apa. Ya, nah kemudian itu waktu kan, tempat dan waktu. Nah waktu itu tergantung dari tingkat upacaranya. Tingkat upacaranya itu, nah nanti kita jelaskan tempat upacara itu, ya. Tadi kan bicara pedoman rangkaian kan, ya kemudian yang terakhir yang sesudah Taur Kesango yaitu H+1. Oh sebelum H+1 di sore hari, di akhir daripada Taur Kesango itu adalah nama ngerupuk mebubu. Itulah sebagai ungkapan nyomil. Karena tadi kan Pancamabuta loh ya. Buta itu bukan genderuwo. Ya apa pertiwi apa begitu ya rasa. Nah gimana kita menghormati 5 elemen itu? Air itulah yang pasti tadi. Ya tadi unsur api ada nanti prakpak, ada obor. Ya tadi unsur akasa ada bunyi kentongan tong itu. Ya dan kemudian ada tadi upah yang diambil. Caru yang diambil di pusat pecaruan tadi itulah dibagi pada umat kalau merayakan di rumah masing-masing. Di akhir pelaksanaan tadi itulah dilakukan dengan nyomio tadi yang lebur. Nah belakangan ini ada tren Ogo-ogo. Itu kan simbolis. Tapi itu yang bikin seru sih. Ya seru, tapi kan juga ada plus ada minusnya, ada positif ada negatifnya. Jadi ajang itu bisa juga disalahgunakan. Ajang balas dendam lain-lain kan jadi ya kesempatan itu yang siapa yang ngontrol kan gitu, tapi kan itu negatif. Itu perlu kita sikapi. Jadi ritual utamanya di Taur itu. Tapi itu bintan nama di Jawa uri-uri budaya. Uri-uri budaya. Ya, pisah dong ya. Pisah dengan intisari yang aku di Sulawesi. Nah, setelah itu selesai kenapa? Karena biar sang Krodo Buto ini tidak mengganggu pelaksanaan nyepi besoknya. Itu nyomil namanya. Buananya sudah tenang, ruangnya tenang, besoknya umat nyepi masing-masing tenang nggak? Tenang. Nah itulah H-1 di Nyepi itulah melakukan catur berta penyepian. Tidak berpergian, tidak bekerja. Kalau bekerja bisa nggak introspeksi diri? Tidak bisa. Nggak bisa coba. Santi kalau sambil ngetik bisa nggak? Kan nggak bisa. Tidak bisa. Makanya harus amati karya, amati lingkungan, tidak bekerja. Nah kan ngurung diri kan. Terus kemudian amati lelanguan. Lelanguan apa?
musik, nonton TV. Nah kalau ya udah itu udah nggak tercapai tujuannya. Nah itulah diungkapkan. Nah kemudian yang terakhir apa? Ngembak geni. Enggak, yang Catur Brata Penyembah itu amati luman, amati karya, amati geni, tidak bermain api-api. Dalam hal itu ada pengecualian. Seorang sulinggi yang sudah tahu tato boleh kan mau puja terus, puja pakai api. Di samping dupa kan api pegenian dan juga membunyikan ini kan boleh. Nah itulah karena beliau sudah tahu tato itu boleh, beliau tidak dilarang, tidak melanggar. Itulah namanya Catur Brata Penyepian. Nah dengan dasar itu itulah memasuki diri sendiri. Artinya apa? Pancamuda yang kita digunakan tadi, ya kan sudah digunakan, diberikan rupa, ya dia nyomyo. Harapannya apa? Harapan? Di hari-hari besok berhenti nggak dia minta? Manusia berhenti nggak menggunakan 5 unsur tadi? Enggak, masih lanjut. Besoknya masih pakai lagi kan? Itu titik nolnya kita anggap pertanggung jawabnya. Ya, tapi besoknya kan makanya dalam hal itu manusia memohon kepada Mahabuddha tadi elemen supaya besoknya dia dibantu lagi karena dia akan menggunakan lagi. Jadi artinya ya pelaksanaan ya Taur Gesanga maupun Nyepi ini berhenti satu titik atau tidak? Tidak. Jadi continue gitu loh. Jadi ini bagian dari karena kita yang mensejahterakan alam ya itulah pentingnya fungsi konsep penjagaan itu. Jadi ini ada yang bersiklus yang berulang. Ya, yang tidak boleh berhenti di satu titik. Paham? Nah, baru besoknya ya setelah 24 jam ya, jadi beda bukan 12 jam. Ya 24 jam 06 sampai 06 besoknya. Ya. Nah, besok itulah namanya Dasa Eka Dasa. Jadi tanggal 1 bulan 10. Ya, Maisa Masa. Jadi bulan besoknya itu yang gemak geni itu tanggal 1. Ya. Eka Dasa dan 1 bulan 10. Itulah tahun baru. Jadi tahun Sakonya itu baru dihitung di situ. Itulah tahun baru Saka 1945. Di Taur Kesangonya masih 1944. Ya kan? Besoknya setelah Nyepi 0 baru satunya. Ya, disitulah ngembak geni namanya, membuka berata tadi yang puasa. Tapi jangan artinya nanti ke Jawa. Puasa atau apa kerso. Apa mau guys artinya. Nah, itu ya bukan menyalahkan dari itu. Nah, dengan dasar itulah melakukan santi lagi apa? Kedamaian, Dharma Santi. Saling memaafkan, kan itu sesama manusia, sesama keluarga kan ya. Itu Dharma Santi. Nah, itu yang bisa dibuatkan lembaga besar. Ya di misalnya undang ya pemimpin daerah apa-apa, ada satu tempat untuk efisien. Kalau satu-satu bayangin aja, kalau ratusan orang kan berapa lama? Nah, buatkan dari satu tempat dikoordinir oleh pemerintah daerah, oleh lembaga gitu loh. Itulah Dharma Santi. Dari situ bisa lakukan apa? Ada dengan lomba udgita, macam-macam. Ada juga tari-tarian kan. Lagi tren-tren tari, gitu-gitu. Ya itu kan untuk menyemarakkan. Ya bukan hura-hura ya, menyemarakkan. Itulah tempat saling memaafkan dan seterusnya. Itulah rangkaian dari upacara. Nah, Mapayu Ikan Buana itu untuk rangkaiannya. Nyepi. Nah, lanjut untuk tadi untuk pedomanya itu bagaimana itu Ratu Resi? Ya pedomannya kan tentu ada upacara kan, upakara. Nah upakara itu sudah diatur, Parisado pasti tahu. Ya Sulinggi pasti tahu ada di sastra tatanya. Untuk tingkat provinsi, ya tentu tidak perlu ngomong nasional. Provinsi lah yang sudah tertinggi. Ya tertinggi itulah melakukan Taur Agung. Taur Agung itu pakai kerbu, berarti biayanya besar. Ya kalau di antara itu ada yang tidak murni ada wilayah wali kota kabupaten ada yang tidak ada umat Hindunya, berarti bisa diturunkan menjadi Pancakelut. Ya 5 hewan dan lebih dari 5-6. Ya kalau itu namanya tingkat kabupaten. Nah kalau dalam kabupaten itu ada salah satu kecamatan yang tidak ada umat Hindunya, bisa diturunkan Mancasana.
turun lagi kan, itu tingkat kecamatan. Nah, kalau di antara kecamatan itu ada desa-desa yang tidak ada umat Hindu, bisa turun lagi. Mancasata 5 ayam. Itu tingkat Banjar. Tingkat kecamatan, tingkat kelurahan desa. Nah, tapi kalau di antara desa itu ada kelompok RT atau ini ada, turun lagi. Ekasata ayam berumbun. Jadi itu sudah dibuatkan tidak jadi berat, tidak jadi beban. Nah, khususnya masing-masing itu dilihat saja kemampuan di mana, wilayah di mana, ya itulah yang dimaksud dengan ketentuan upekara. Nah, tempat yang tadi sudah jelas, rapatan desa dipilih, ya, dan pelaksanaannya ada, ya, terus waktunya tadi, kalau pelaksanaannya mengambil tingkat yang Manjekelut di atas 5 binatang, itu harus dilakukan di siang hari. Ya, siang bolong tuh, bahasa Bali tengah tepat. Ya, tepat begini. Kalau yang di bawah 5 itu bisa sore menjelang maghrib, menjelang sandikala ya. Nah, itu poinnya. Nah, dengan dasar tadi poinnya tadi itu tadi ke tingkat kecamatan dan wali kota kecamatan itu bisa sore. Makanya waktu saat di Jakarta Pusat tuh ingat di atas jam 12 mau ke maghrib. Jadi persis pada saat sandikala itu bisa dilakukan ngerupuk tadi. Karena persiapan untuk besoknya ke 06 tadi. Ya, nah itu bicara waktu, tempat. Ya, terus tadi pedoman tadi, yang lain-lain, ya tentu ada pemimpin upacara. Ya, kalau tingkat tadi Eka Sato cukup dengan tidak perlu pendeta, tidak perlu Ratu Sulinggi. Nah, Mancasata ke atas itu perlu Sulinggi. Itu. Nah, tentu di wilayah-wilayah kan tidak semua ada Sulinggi, maka itu yang disesuaikan. Nah, kalau enggak ya itu yang bisa bergabung. Contoh, ya kalau nanti kita bicara di Lawu, ya Jenawi itu kan segitiga emas antara Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sragen. Ya kan bisa berkolaborasi. Ya, itu bisa diambil salah satu titik. Kan tidak harus masing-masing buat. Itu cara efisien ya tidak memaksa, ya, dan itu dilakukan dengan dasar itu koordinasi, ya, di bawah itu. Nah, dengan dasar itulah fleksibelnya Hindu, ya. Ada lagi? Nah, setelah itu, tadi pedoman termasuk upekara, termasuk pelaksanaan, termasuk waktu. Langsung untuk kesimpulannya dari obrolan kali ini atau tentang Mempahayu Ikang Buana itu bagaimana, Ratu Resi? Sebelum menutup acara diskusi kali ini. Ya, artinya kan gini, tentu seperti apa yang Ratu Resi sering ungkapkan, kalau kami dari Sulinggi melakukan sesuatu, memberi paparan itu pasti ada dasar. Nggak mungkin lepas dari dasar, itulah sastra. Nah, makanya Upanishad sudah menjelaskan. Satu Upanishad. Ya, kalau kita mencari kesejahteraan, memenuhi keinginan keduniawi keluar diri kita, itu harus tunduk dengan Dharma Sastra. Itu namanya prawarti. Kalau ke dalam diri itu namanya niwarti. Ya, kalau keluar diri tadi harus ada. Dan kita nggak boleh melanggar. Maka tadi semua harus ada. Yang ngaturnya ada Dampu Lutuk, ada kalau Banten ya, ada Dampu Lutuk, ada Wasati Kalpo. Ya, semua aturan tadi yang tato-tato ada Wraspati Tato, ada Jenana Tato, ada dan lain-lain. Ya. Nah, itu yang ke Upanishad. Nah, kemudian oleh karena itu dalam konteks negara ini ya ada tuntunan dari Sang Hyang Jata Karana kan. Ya, bahwa mencapai tujuan hidup kan sumber urip, sumber rezeki, sida mulia. Kebahagiaan itu kan kebahagiaan, ya, kekuatan dulu, kesejahteraan, baru kita bahagia. Kan? Ya kan sehat dulu dong. Sekarang kalau banyak duit, kalau nggak sehat gimana? Nggak bisa menikmati hidup. Kan ya itu pentingnya kita kuat, sehat, sejahtera. Itulah yang dijabarkan oleh Sang Hyang Jagatanta Karana kan. Ya, menjadikan sumber urip, sumber rezeki, sida mulia kan gitu loh. Ya, kemudian ya dikaitkan dengan tatanan kehidupan tadi, ya kan? Apa? Kan tatanan rohani yang ngancur oleh COVID kan, tatanan kepemimpinan, tatanan ekonomi.
itu kan tidak lepas dari hukum alam. Hukum alam itu ada hukum absolut, itulah trikono, utpeti, setiti, pralina. Artinya apa? Utpeti yang nggak ada kita buat dong. Makanya kayak kemarin Puja Wali kan kita, Sang Hyang Widi tidak ada loh pada saat Puja Wali. Beliau tidak ada, maka kita pendak dulu kita tedunan. Kalau hari raya, beliau ada kayak kantoran. Ya kita maka datang umat, datang udah muspo, mau terus pamit. Karena beliau sudah ada. Nah itulah yang dimaksud. Jadi pada utpeti kalau yang tidak ada kita buat. Nah kalau yang sudah ada, ya yang baik kita apain? Pertahankan. Lestarikan. Itu namanya setiti. Lalu yang terakhir yang tidak baik, yang tidak cocok, bukan evaluasi, kita pending dulu. Ya, kita pending, kita jangan gunakan, kita simpan. Ya kasarnya ya kita perina dari penggunaan. Jangan diartikan perina itu destroy, ya bunuh, hancurkan, kan nggak begitu, pembaruan. Ya itulah utpeti, setiti, pralina. Ya, nah ketiga itulah dicerminkan oleh Sang Hyang Jagatakarana. Ya, apa? Sumber urip, sumber rezeki, sumber mulya, sida mulya. Sumber urip itulah yang diejawantara pada kepemimpinan sosial masyarakat. Itulah dipegang oleh Gunung Lawu, ya kan? Tara Ismaya Jati. Ya, nah beliau ahlinya, beliau itunya. Ya kemana? Kalau kita punya masalah kemana? Ke ahlinya dong. Ya ahli itu. Ya, ya. Minimal kalau kita ngomong negara, nggak usah ngomong ke presiden, pusing presiden nanti kemana? Depdagri dong. Ya Menteri Dalam Negeri. Nah, udah itu ekonomi. Itulah Betari Simanisati. Gunung Wayang. Ya, beliau ahlinya. Nah, kalau kita masalah ekonomi, masalah keuangan saja atau masalah logistik macam-macam, ekonomi itu apa? Kan menyeluruh. Tidak hanya keuangan kan? Ya, artinya kemana? Menko Ikuino, jangan ke Menkumham gitu. Iya. Ya, paham? Itu kan. Jadi artinya itulah benang merahnya ke beliau. Itu ada skala, niskala. Ya, niskalanya itu yang tidak nyata. Nah itu yang terus kemarin juga sampaikan. 100% masalah COVID ini, 95% ya akademis, nyata, real, pemerintah sudah lakukan. Tapi kok masih ada COVID-nya? Nah makanya 1-5%, itulah yang dimaksud di sini. Ya, ada nggak? Ya mau bukan pembenaran, ya mari kita coba dong upaya namanya. Itu mari kita coba lakukan dengan alur-alur tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga kebagian rohani. Itulah yang Semeru. Itu yang paling kecil dari Putra Didamo Sang Hyang Jagatakarana. Artinya apa? Rohani, intensia kan? Ya. Boleh nggak bilang itu kita sebut itu SQ, spiritual, kecerdasan spiritual. Kalau tadi ekonomi kerja emosional, jadi kepemimpin kecerdasan intelektual. Nah itu IQ, EQ dan SQ penting nggak sekarang gitu loh. Nah kenapa kita nggak padukan gitu loh? Kita jangan lihat sepotong-sepotong. Mari kita apapun bentuk masalah kita analisa dengan itu. Nah mudah-mudahan apa yang dimaksud itu pasti akan ada manfaatnya. Itulah yang dimaksudkan oleh kondisi alam ini apa? Ibaratkan pohon, Santi punya pohon? Pohon mangga. Kalau buahnya habis, bunganya habis, ingat nggak Anda sama batang dan akar? Kadang kebanyakan lupa sih. Nah kalau udah lupa apa? Ya. Tebang aja. Yang dia bawa kampak, potong aja dia. Itulah kejadian sekarang. Artinya kalau kita ingat beliau adalah tiga tadi, rumus tadi, beliau adalah ya pucuk, walaupun berpengaruh, tapi pucuk itulah Siddha Mulya. Ya, tatanan rohani itulah Siddha Mulya. Nah Siddha Mulya itu ya di pucuk. Nah pucuk itu bisa membuat hasil buah, ada nggak fungsi batang? Batang bisa membagikan di sebuah makanan lain-lain, ada nggak fungsi akar yang mencari? Nah itulah pucuk ibaratkan fungsi yang di Semeru, ya sebagai rohani. Batang itu ada distribusi makanan, itu pucuk fungsinya Gunung Wayang, ekonomi, ya
akar itulah fungsinya lawu, ya, yang mencari, ya. Nah, kalau seperti tadi kejadian sekarang pada umumnya lupa sama batang dan akar itu loh. Nah, artinya tidak ingat ke asal, ya. Nah, kalau gitu, nah berarti kan ada yang salah dong. Mari kita benahi itu. Jadi konteks ini mari kita ingat dulu. Dengan ingat kita datang, kita sampaikan. Nah, tentu beliau akan memberi tuntunan. Nggak mungkin dong. Nah, kemarin kan kita bicara Pitik Kacang yang menang apa? Tinggalkan Bali, jangan tinggalkan Jawa, pergi ke Bali, jangan bawa apa-apa. Nah, kalau Santi punya orang tua dulu, ya punya rumah, kalau pergi dari rumah, kunci rumah dibawa nggak? Tak tinggal. Benar. Kalau rumah, kalau ada orangnya tak tinggal, kalau nggak ada orangnya tak bawa. Orang tua dulu begitu nggak? Mungkin. Enggak, makanya ada tempat kunci kan, ada bumbung, ada apa. Ya, pasti naruh kunci di bumbung. Nah, kalau yang tadi ditinggal Pulau Jawa, pergi ke Bali, di mana naruh kunci? Di Jawa. Itulah di Gunung Wayang. Oh, nggih. Itu sebabnya Gunung Wayang sebagai bagian yang perlu kita. Berarti kunci di situ. Kalau toh ada peninggal leluhur kita yang menaruh kunci, nah, kita minta sama beliau, tolong nih kunci yang di leluhur saya. Dan cara bukanya gimana? Dikasih kunci, dikasih cara bukanya. Nah, itulah bagian fungsi dari Gunung Wayang. Itu lunas ekonomi. Ya, dengan dasar tadi, ya satu yang lain, ya yang dua tadi, itulah bagian penting konsep leluhur Nusantara. Itulah Sangyang Jagat Nata Karana. Ya, itulah pendulu yang mengadakan Nusantara. Jadi jangan semua orang mengklaim ini kelompok ini Nusantara, kelompok ini Nusantara. Yang nggak ngerti dulu apa cikal bakal Nusantara itu. Jelas? Jelas. Nah, iya. Jadi tadi udah kesimpulannya ya Ratu Resi. Ya, itu ya bagian tentunya ada yang lain-lain dan banyak yang lain yang tentu termasuk apa yang harus dilakukan sesudah tadi, maka tahu jati diri dulu. Ya, jadi diri yang tahu jati diri, dengan tahu jati diri tadi sudah arahnya sudah jelas. Ya, dengan dasar itu ada yang perlu dilakukan. Apa? Ya, pembersihan dunia ini, itu namanya prasisa bumi. Titik balik itu. Ya, perlu lakukan apa? Itu nama dirgayusa bumi. Itu bagian yang dari Mapahayu Ikang Buana, dari perangkatan memberikan upah pada alam ini, ada namanya prasisa dirgayusa bumi. Itu bisa dilakukan pada titik nanti. Oh, tentu itu akan berdampak besar. Langkah kecil berdampak besar. Dan dengan dasar itu kan sudah kembali masing-masing. Nah, itulah bagian dari kita menuju era baru, era perubahan global. Jadi landasan moralnya yang kita perbaiki dulu, ya kan? Moralnya perbaiki, baru kita menuju ke era. Itulah syarat yang dikehendaki oleh alam. Ya, gimana? Bukan resep loh ini. Enggak. Ya, cukup mengerti untuk penjelasan. Pemikiran gitu loh, pemikiran yang mengkaitkan pada sasa kuno tadi. Baiklah, itu tadi udah 4 session episode untuk tentang Mapahayu Ikang Buana. Udah kita kupas, tapi nanti kita bisa next ada episode lagi. Nanti tergantung dari pertanyaan, mungkin banyak yang masih belum ngerti. Nanti bisa ditanyakan langsung nanti jika ada kesempatan nanti bertemu dengan Ratu Resi, nanti kita diskusi dan syuting kembali untuk menjawab pertanyaan dari netizen. Baiklah, sebelumnya Ratu Resi terima kasih sudah diberikan wawasan tentang Mapahayu Ikang Buana, apalagi tahun besok kita mau merayakan Nyepi, semoga Nyepi kita lebih bermakna dan untuk lebih mengerti bahwasanya tujuan untuk ke internal diri sendiri seperti apa, ke eksternal seperti apa, dan tanggung jawab ke dharma agama serta dharma negara itu tadi, bahwasanya bahkan bukan ke nasional aja skalanya tapi internasional seluruh dunia seperti itu. Baiklah, Ratu Resi sebelumnya mohon ditutup dengan doa, semoga channel Santi Dharma Chandra ini bermanfaat buat umat, bahwasanya kita sama-sama saling belajar untuk lebih mengerti ke jati diri kita, ke tanggung jawab kita, bagaimana kita bisa mencapai kemuliaan atau kedamaian seperti itu. Ya, sebelum terus tutupan doa, boleh nggak tulis saran? Artinya kalau kita sepakat dengan tadi Mapahayu Ikang Buana, Buana pengertiannya ada alam jagat raya ini, dan itu bukan tanggung jawab sekelompok tertentu. Nah, kita jangankan Indonesia,
Ya luar Indonesia, jangankan Bali, ya Nusantara, pulau-pulau yang ada kita harus satukan, negara harus kita satukan, belum negara-negara luar, ya kan, bertanggung jawab tentang Buana ini. Nah kalau itu kita sepakat bahwa Mopayu Ikang Buana adalah identik dengan membumi sudah, menyucikan alam, memurnikan alam kembali, identik dengan perayaan Nyepi tahun kesana, menyambut perayaan Nyepi. Berarti judulnya bisa nggak kita sempurnakan, bukan kita ganti. Apa? Judulnya Mopayu Ikang Buana alias Nyepi Go Internasional. Luar biasa, boleh. Ya, makanya yang tadi di logo bawah itu, tolong bukan semata-mata ngomong Indonesia Jaya. Nanti kalau ini kan tujuan Indonesia saya, gimana mengajak negara lain gitu loh. Ya. Jadi menurut Susi sempurnakan judul itu, bukan kita merubah, bukan kita berubah, tapi menyempurnakan. Ya, Mopayu Ikang Buana alias jelas Nyepi, ya, Nyepi Go Internasional. Jadi dampaknya apa? Ya, dampaknya global warming kita akan turunkan. Ya, tidak hanya Indonesia, di Bali aja turun 1 derajat. Kalau luar Bali jadi bisa, kalau 25, 33 kabupaten provinsi, berarti 35 derajat dong. Jangan terlalu banyak lah. Ya 30 derajat jadi nol, malah kedinginan gitu kan. Ya, jadi minimal ya 2 atau 3 derajat turun. Berarti kita sudah sama dengan pusat Monas, ya. Ozonnya, ya kan semua itu kan itu kalau eksploitasi berlebihan kan, nah itulah kita murnikan kembali melalui Mopayu Ikang Buana alias Nyepi Go Internasional, ya, untuk landasan moral ya umat manusia, ya landasan moral manusia menuju era baru, era purba global, dunia damai semesta, termasuk Indonesia Jaya dan Indonesia. Ya, setuju? Ya, dan tolong disempurnakan. Siap. Di itu. Buat judulnya highlightnya. Ya, terus ditutup. Ya, sama suama Mahadewa sarwa prani tangkara mamojo sarwa pancong saduang santabio kaj santabio wajib santabio saduang persuwa wong inan saram inat padam ina mantram tarwa ina bakti na wardim sada sibana wong mantram hinam kriya minam bakti hinam eswaram tar pijama dewi paripurna tat asumi yang atmatat wong perang sudah dicatur sudah ya cuy nama yang ayu berdi aja berdi beranya juga siam darmo santana uca sadwang ya to miru cita dia wajawat gangga maitale candar ko gagana tawat uja yang bawet wong diriga suatu wong suwan siam wong sukam di sabtu berdi astu tat asu suwa ke santi om